Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di sini dengan saya, dan kali ini saya ada di daerah Jakarta ya. Dan ini merupakan keliling-keliling saya keluar ini ya, keluar daerah ya. Ini kayak pejabat yang bersafari ya. Oke, di sini saya ke Jakarta Utara guys ya. Dan saya jalan-jalan ke sebuah pantai yang katanya sih dulu merupakan tempat yang jadi favoritnya orang Belanda. Nah, ini dia Pantai Ancol ya. Pantai Ancol ini merupakan pantai yang menjorok ke lautan ya, atau bisa disebut sebagai ini Tanjung, daerah Tanjung kayak gitu ya. Terus kemudian di Pantai Ancol ini dulu pernah ada pemukimannya orang Belanda, dan ya pokoknya perumahan mewah gitulah yang ada di sini, yang digunakan oleh orang-orang Belanda dan dijadikan tempat rekreasi yang mewah gitu bagi orang-orang Belanda. Dan kenapa tempat ini kemudian akhirnya tidak ditempati ya, karena ada wabah malaria yang menyerang warganya, dan akhirnya membuat orang Belanda memutuskan untuk tidak tinggal di sini dan pergi mungkin ya agak menjauh dari wilayah pantai ya. Nah, karena memang ya nyamuk malaria itu kan sukanya di daerah yang rawa-rawa gitu, yang dekat-dekat pantai. Jadi karena pantainya itu udah nggak ada rawa-rawanya, mungkin nggak ada bakaunya. Nah, nyamuknya pindah ke rumah dari orang-orang Belanda itu gitu loh guys. Terus kemudian setelah itu orang Belanda kemudian bikin tempat yang lainnya lagi gitu, agak masuk gitu ya. Mungkin sekarang yang jadi kota tua mungkin ya, yang ada di daerah Jakarta, tapi nggak tahu juga sih ya. Tapi gini guys, tempat ini selama ditinggalkan ini benar-benar terbengkalai gitu ya. Bahkan pernah sempat juga dihancurkan gitu ya rumah-rumah yang ada di sini. Terus ditinggali banyak monyet gitu. Dan memang ada juga sih orang-orang yang datang ke sini, tapi nggak terlalu banyak. Dan lambat laun tempat yang tadinya itu menjadi tempat favoritnya Belanda itu kemudian menjadi tempat yang sangat sepi gitu. Terus kemudian ya akhirnya ada ini sih ya, ada legenda-legenda gitu ya, seperti si manis jembatan Ancol kayak gitu ya, yang sebenarnya sih bukan bukan tokoh Maryam yang diceritakan ya dalam si manis itu, tapi si manis jembatan Ancol itu adalah orang sebenarnya si wanita yang dia itu bisa bermain silat kayak gitu ya. Tapi sial gitu ya, dia ketika mau kayak semacam mau diculik gitu guys ya. Dia setelah melawan ya, yang satunya lagi itu ternyata mengeluarkan pedang, dan akhirnya menyabetlah pedangnya itu ke tubuh si wanita itu ya. Tapi ini sama sekali wanitanya nggak seperti yang diceritakan bahwa wanita itu dinodai gitu ya, enggak, sama sekali enggak, sampai meninggal pun enggak ya. Dan kalau untuk tempat ini dulu agak-agak serem gitu mungkin ya, karena ya sudah lama ditinggalkan maksudnya. Oke, dan untuk Ancol sendiri ini sempat kembali lagi wacanakan untuk dikembangkan gitu guys ya, setelah Presiden Soekarno waktu itu ya datang ke Amerika dan berkunjung ke Disneyland ya. Dan Presiden Soekarno ya sangat tertarik gitu ya untuk membuatnya itu di Jakarta sebagai tempat rekreasi gitu, supaya mungkin bisa merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang-orang Amerika kayak gitu. Dan ya memang setelah ditawarkan gitu ya, orang
pihak Disneyland maksudnya ya, itu menolak guys ya. Mungkin alasannya nggak ngerti ya, alasannya mungkin dananya terlalu kecil, atau mungkin dia sama sekali nggak terlalu ini ya, atau mungkin hanya memandang sebelah mata Indonesia yang mungkin baru aja merdeka ya, usianya masih sangat muda ya. Dan ya akhirnya ini ya, Insinyur Soekarno yang waktu itu juga nggak menyerah. Nah, beliau ini kemudian mengirim ya orang-orang untuk ke Disneyland untuk belajar di sana, dan menyelami lah gimana sih mungkin modelnya kayak apa kayak gitu ke Amerika ya. Dan setelah datang ke Indonesia, tiba lagi ke Indonesia, kemudian mungkin dibentuk sebuah tim gitu ya, dan akhirnya jadilah Dufan atau dunia fantasi yang merupakan Disneylandnya ala Indonesia gitu ya, dengan gaya Indonesia. Dan ini yang kemudian disukai ya sama orang-orang kalau ke Ancol, jadi kayak gitu guys. Nah, itu dia sekelumit tentang ini ya, Ancol kemudian yang akhirnya dikembangkan menjadi tempat wisata. Dan tempat wisata yang ada di sini ini memang sudah banyak ini ya, banyak yang ditangani ya guys ya, dari yang mungkin tadinya hanya sekedar pantai gini aja, tapi dikembangkan menjadi tempat-tempat yang menarik gitu, karena warga Jakarta kan memang ya butuh banget gitu ya tempat untuk rekreasi, supaya bisa jadi alternatif gitu, mungkin yang nggak sempat keluar kota ya, ke Bali misalnya, atau mungkin ke Bandung, ke Lampung gitu ya. Nah, itu mungkin ini dia yang dijadikan alternatif. Bahkan orang-orang dari luar Jakarta sekarang yang datang ke daerah Ancol ini ya, termasuk saya. Tapi saya bukan termasuk yang ini ya, yang datang ke sini karena keinginan saya sendiri. Karena saya memang ini sih dipaksa sih ke sini gitu ya, untuk ini ya, untuk datang ke Jakarta gitu. Padahal sebenarnya saya nggak punya acara ya untuk dalam waktu dekat itu ke Jakarta gitu guys ya, tapi karena mungkin sudah waktunya saya ke Jakarta gitu ya. Makanya ya jadilah saya di sini, saya ada di Jakarta gitu guys ya. Ya nggak apa-apa lah guys ya, karena memang ini ya biar tahu lah kayak apa Jakarta ya, karena saya sebelumnya belum pernah ke Jakarta guys ya. Dan waktu itu memang saya sama sekali ini ya belum punya keinginan untuk datang mengunjungi Jakarta, karena saya pikir kalau untuk berwisata, karena tempat tinggal saya ada di Jawa Timur ya, nah saya lebih memilihnya itu ke daerah-daerah ya sekitar Malang kayak gitu ya, atau mungkin ke Bali gitu ya, karena memang lebih dekat ya. Kalau ke Jakarta saya masih belum lah guys ya, bukan saya mengecilkan arti Jakarta, enggak ya, sama sekali enggak, tapi jujur aja saya masih belum pingin kesini gitu guys ya. Tapi saya udah sampai kesini gitu loh. Makanya kalau mungkin Anda yang pingin datang ke suatu tempat itu, jangan terlalu ini deh ya, jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang kalau kita datang ke suatu tempat malah nggak kesampaian, malah kita kesampaiannya ke tempat yang lainnya. Gimana coba ayo. Nah, kalau untuk daerah Ancol di sini, kalau pingin keliling-keliling, naik perahu bisa, pakai ini ya, pakai jet ski juga bisa, ke Pulau Seribu kalau banyak waktunya juga bisa guys ya. Pokoknya bisa inilah ya, bisa melakukan berbagai macam, atau mungkin sekedar kulineran aja di sini juga bisa ya guys ya, karena di sini ada tempat-tempat untuk ya makan-makan gitulah ya, meskipun makanannya di sini mungkin nggak selengkap di tempat yang lainnya ya, tapi cukuplah untuk ini ya, menanggulangi perut yang kosong gitu ya, setelah kita mungkin berenang atau mungkin
berolahraga air di sini. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.